teman-teman, perkenalkan nama saya Ahmad Iksal, NIM 1802095085. Saya dari jurusan Ilmu Administrasi Bisnis kelas B. Dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang laporan posisi keuangan dalam buku Memahami Laporan Keuangan karya Lynn M. Fraser dan Alan O. Mirstone. Langsung saja. Pertama, laporan posisi keuangan atau balance sheet, yang juga biasa disebut laporan keadaan atau laporan posisi keuangan. Statement of Condition of Statement of Financial Position menyediakan banyak sekali informasi berharga mengenai perusahaan, terutama ketika dikaji selama periode beberapa tahun dan dievaluasi terkait dengan laporan keuangan lainnya. Kedua, kondisi keuangan. Laporan ini merupakan ikhtisar apa yang dimiliki perusahaan atau aset dan apa yang menjadi utang perusahaan kepada pihak di luar atau liabilitas dan kepada pemilik internal atau ekuitas pemegang saham. Menurut definisi, saldo akun pada laporan posisi keuangan harus seimbang, yakni total semua aset harus seimbang dengan jumlah liabilitas dan ekuitas pemegang saham. Persamaan keseimbangan tersebut diungkap seperti rumus aset sama dengan liabilitas plus ekuitas pemegang saham. Lanjut, konsolidalitas. Ketika perusahaan induk memiliki lebih dari 50% saham berhak suara dari perusahaan anak, laporan keuangan digabungkan untuk perusahaan tersebut, meskipun perusahaan itu terpisah secara entitas hukum. Laporan harus dikonsolidasikan karena perusahaan anak pada hakikatnya merupakan satu perusahaan dengan mengingat proporsi pengendalian oleh perusahaan induk. Tanggal laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan dipersiapkan pada titik waktu tertentu seperti akhir peningtansi, akhir tahun atau akhir triwulan. Laporan interim akan dipersiapkan untuk setiap triwulan yang berakhir pada 31 Maret, 30 Juni, dan 30 September. Kenyataan bahwa laporan posisi keuangan dipersiapkan pada tanggal tertentu adalah signifikan. Misalnya, kas adalah akun pertama yang terdaftar pada laporan posisi keuangan dan mewakili jumlah kas pada 31 Desember nantinya. Lanjut, data komparatif. Sebagian dari sistem pengungkapan terintegrasi yang disyaratkan oleh SIC, informasi yang disajikan pada laporan tahun bagi pemegang saham meliputi laporan posisi keuangan teraudit 2 tahun dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain arus kas teraudit 3 tahun. Laporan posisi keuangan Common Sense. Laporan keuangan Common Sense merupakan bentuk analisis rasio vertikal yang memungkinkan membandingkan perusahaan-perusahaan dengan tingkat penjualan atau total aset yang berbeda-beda dengan memperkenalkan penyebut yang sama. Laporan Common Sense juga bermanfaat untuk mengevaluasi tren dalam perusahaan dan untuk membuat perbandingan dalam industri. Laporan posisi keuangan Common Sense mengungkapkan tiap-tiap item pada laporan posisi keuangan dalam bentuk persentase dari total aset. Laporan Common Sense memfasilitasi analisis internal atau analisis struktural pada perusahaan tertentu. Laporan posisi keuangan Common Sense mengungkapkan komposisi aset menurut kategori utama, misalnya kas dan ekuivalen, dan terhadap aset lancar lainnya. Distribusi aset yang ke situ dana investasi lancar, jangka panjang tak terwujud, struktur modal, liabilitas relatif terhadap ekuitas, dan struktur liabilitas jangka panjang terhadap jangka pendek. Yuk kita masuk ke aset. Aset lancar. Aset lancar atau current asset terdiri dari kas atau aset yang dapat dikonversikan ke kas dalam waktu 1 tahun atau satu siklus operasi, mana yang lebih lama. Siklus operasi adalah waktu yang dibutuhkan untuk memproduksi persediaan, menjual produk, dan mengumpulkan kas. Aset lancar terdiri dari
kas dan sekuritas yang diperdagangkan dan piutang usaha. Yang pertama, kas dan sekuritas yang diperdagangkan. Akun kas tepatnya adalah kas dalam bentuk apapun, deposito yang menunggu diuangkan atau rekening bank. Sekuritas yang diperdagangkan juga disebut sebagai investasi jangka pendek, adalah substitusi. Yang kedua, piutang usaha. Piutang usaha atau accounts receivable adalah saldo pelanggan yang beredar berdasarkan penjualan kredit dan dilaporkan pada laporan posisi keuangan pada nilai yang dapat direalisasi bersih, yakni jumlah akun sesungguhnya dikurangi akun cadangan piutang ragu-ragu. Akun cadangan piutang ragu-ragu menjadi penting dalam menilai kualitas penghasilan. Misalnya, jika perusahaan memperluas penjualan dengan menurunkan standar kredit, maka harus ada peningkatan persentase terkait akun cadangan ini. Persediaan atau inventories adalah item yang disimpan untuk dijual atau digunakan pada pembuatan produk yang akan dijual. Lanjut, metode akuntansi persediaan. Penilaian persediaan didasarkan pada asumsi tentang arus barang dan tidak ada hubungannya dengan pesanan atas produk yang dijual. 3 asumsi arus biaya yang paling sering digunakan perusahaan Amerika Serikat adalah FIFO, first in first out, LIFO, last in first out, dan biaya rata-rata advance cost seperti yang tersirat pada istilah metode FIFO, mengasumsikan bahwa unit pertama yang dibeli merupakan unit pertama yang dijual selama periode akuntansi. LIFO mengatakan bahwa item yang dibelikan terakhir dijual lebih dulu, dan metode bayar rata-rata menggunakan harga pembelian rata-rata untuk menentukan beban pokok pendapatan. Lanjut, beban dibayar di muka atau prepaid expense. Beban tertentu seperti asuransi, sewa, pajak, properti, dan utilitas kadang-kadang dibayar di muka. Semua itu dimasukkan ke aset lancar. Ketika beban tersebut akan jatuh tempo dalam 1 tahun atau 1 siklus operasi, disitu akan dilihat mana yang lebih lama di antara keduanya. Yang terakhir, properti, pabrik, dan peralatan atau property, plant and equipment. Kategori ini meliputi aset tetap, juga disebut aset berwujud atau aset tahan lama, dan aset modal. Perusahaan dan aset tersebut tidak habis digunakan pada akhir tahun selama arus operasi bisnis tahunan. Aset tetap selain tanah yang secara teoritis memiliki masa pemanfaatan yang tidak terbatas, didepresiasi selama periode waktu aset dapat memberikan pemanfaatan bagi perusahaan. Cukup sekian penjelasan saya mengenai laporan posisi keuangan dalam buku Memahami Laporan Keuangan karya Lin M. Fraser dan Island Ormiston. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf, karena kesempurnaan hanya milik yang di atas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.